wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Rahmatika dari kelas 4 PGM IC dengan NIM 2341104051132. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menentukan nilai min, median, modus, persentil, desil, dan kuartil. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai min, median, modus, desil 8, desil 7, persentil 28, persentil 68, kuartil 1, dan kuartil 3. Sebelumnya kita harus mencari nilai rentang. Untuk mencari nilai rentang, kita harus mencari nilai max terlebih dahulu. Nilai max itu rumusnya sama dengan max buka kurung, kita blok semua datanya. Lalu enter. Di sini selanjutnya mencari nilai min. Rumusnya itu sama dengan min buka kurung, kita blok lagi datanya dari awal sampai akhir. Lalu enter. Jadi ketemu nilai maxnya 97, nilai minnya 35. Setelah itu kita mencari nilai rentang. Rumus rentang itu sama dengan nilai maxnya kita klik, terus dikurangi nilai minnya kita klik, lalu enter. Jadi rentangnya itu 62 ya. Terus selanjutnya kita akan mencari nilai banyak data atau sering disebut N. Rumus N yaitu sama dengan counter buka kurung blok semua datanya. Jadi banyak data itu 120 ya. Kita bisa mengetahui banyak data tanpa harus main satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan mencari banyak kelas atau sering juga disebut dengan 1 plus 3,3 log N. Yang pertama itu kita mencari log N nya terlebih dahulu. Rumus log N yaitu sama dengan log buka kurung, klik nilai N nya, lalu tutup kurung, enter. Di sini ketemu log N itu 2,08. Selanjutnya kita mencari nilai 3,3 log N. 3,3 log N itu didapat dari sama dengan 3,3 dikali nilai log N nya, kita klik enter. Jadi ketemu nilai 3,3 log N nya itu 6,861. Selanjutnya kita mencari nilai 1 plus 3,3 log N. Rumusnya itu sama dengan 1 ditambah nilai 3,3 log N nya, kita enter. Ketemu nilainya itu 7,8 sekian. Selanjutnya kita mencari nilai P atau nilai panjang kelas. Rumusnya itu sama dengan klik nilai rentang yang sudah kita cari tadi, yaitu 62, dibagi nilai 1 plus 3,3 log N nya, kita klik enter. Hasilnya itu 7,887. Ini bisa kita bulatkan, ini juga
Oke, sebelum kita mencari nilai median, nilai min, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita isi kolom ini dengan nomor, ini dengan nilai, dan ini dengan frekuensi. Oke, karena ini kan karena panjang kelasnya 8, jadi ke bawahnya 8, ke sampingnya rentang kelasnya juga 8. Kita tulis 1 sampai 8. Oke, kita bisa mulai dari yang paling kecil ya, yaitu 35. Karena di sini nilainya itu 35. Kita tulis 35. Untuk intervalnya kan 8, jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 sampai 42. Dan seterusnya sampai kolom 8 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi. Nilai frekuensi itu rumusnya sama dengan frekuensi buka kurung, kita blok semua data, lalu kita lihat di sini kita menggunakan titik koma. Setelah itu kita blok nilai batas atasnya sampai 90, tutup kurung, shift enter. Jadi di sini ketemu nilai frekuensinya itu 4, 6, 3, 10, 29, 20, 22, dan 6. Selanjutnya kita mencari jumlah frekuensi. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok semua nilai frekuensi dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Di sini ketemu nilai jumlah frekuensinya itu 120, sama dengan nilai n. Setelah itu kita akan mencari nilai mean. Nilai mean adalah nilai rata-rata. Nilai mean didapat dari nilai jumlah fiksi dibagi dengan nilai n. Jadi sebelum kita mencari nilai jumlah fiksi, kita mencari nilai xi. Nilai xi rumusnya itu sama dengan buka kurung batas bawah dikurangi batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena xi adalah nilai tengah. Enter. Sudah ketemu. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Sudah ketemu. Jadi kita tidak perlu menghitung semuanya. Ini bisa memudahkan kita. Selanjutnya kita mencari nilai fixi.
Nilai FIXI itu adalah nilai frekuensi. Nilai frekuensi dikali nilai XI. Jadi sama dengan nilai frekuensi kita kalikan dengan nilai XI. Enter. Ini langsung saja kita tarik ke bawah seperti tadi. Sudah. Tanpa menghitung kolom-kolom berikutnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah fiksi sama dengan sum buka kurung, kita blok semua nilai fiksi dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Jadi ketemu nilai jumlah fiksinya itu 9196. Oke, kita akan mencari nilai mean. Nilai mean adalah nilai rata-rata, rumusnya sama dengan nilai jumlah fiksi dibagi nilai n. Kita klik n-nya, enter. Jadi ketemu nilai meannya itu 76,63. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai median. Median adalah nilai tengah setelah data yang sudah urut. Median. Untuk mencari nilai median kita perlu mencari nilai setengah n, CF, F, P, dan nilai P. Setengah n itu adalah setengah dari 120. Jadi nilai setengah n itu sama dengan 120 kita klik dibagi 2. Setelah itu kita mencari nilai CF. Sebelum kita mencari nilai CF median, terlebih dahulu kita mencari nilai CF pada tabel distribusi frekuensi. Karena frekuensinya 4, jadi di sini juga 4. Untuk mencari nilai kolom kedua, itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai CF pertama ditambah dengan nilai frekuensi kedua, enter. Kita bisa langsung tarik saja ke bawah. Oke, jadi sudah ketemu CF nya itu ada 4, 10, 13, 23, 52, 72, 94, dan 120. Ketika nilai CF terakhir itu 120, maka datanya sudah valid karena sudah sama dengan nilai N. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai CF pada median. Di sini 60 yang mendekati itu 72. Jadi CF-nya 52 karena CF adalah kelas sebelum kelas yang mendekati. Di sini CF-nya 52. Kita tandai dengan warna kuning. CF-nya 52, kita bisa ambil F-nya itu 20 karena frekuensi lurusan dari nilai yang mendekati nilai setengah n. Kita tulis di sini nilai F-nya itu 20. Dan untuk nilai P itu ini ya teman-teman, 8. Tulis 8. Kita tandai dulu ini frekuensi dari median itu 20. Nilai B itu kita bisa tarik lagi dari nilai frekuensi, tarik ke nilai batas bawah itu 75. Berarti nilai batas bawahnya itu sama dengan kita klik nilai batas bawah ini lalu dikurangi
0,5. Enter. Jadi jadi B-nya itu nilainya 74,5. Oke, ketika sudah ketemu semua, kita bisa langsung mencari nilai median. Nilai median itu sama dengan kita klik nilai B, lalu tambah, lalu buka kurung 3 kali, lalu kita klik nilai setengah N, dikurangi nilai CF, tutup kurung 1 kali, dibagi nilai F, tutup kurung 1 kali, dikali nilai P, lalu tutup kurung, enter. Sudah ketemu, nilai medianya itu 77,70. Selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Modus berbeda dengan nilai mean dan median. Modus itu kita bisa lihat dari nilai frekuensi yang sering muncul dari nilai batas bawah dan batas atas. Di sini nilai frekuensi yang sering muncul adalah 29. Jadi kita tandain dulu dengan warna merah. Sebelum kita mencari modus, ada beberapa nilai yang harus kita cari, yaitu nilai L0, nilai B1, nilai B2. L0 itu didapat dari nilai frekuensi. Nilai frekuensi kita tarik sampai batas bawah, jadi L0-nya itu 67. Kita tulis di sini sama dengan kita klik 67. Oh iya, jangan lupa ya, L0 itu selalu dikurangi dengan 0,5. Jadi L0-nya itu 66,5. Selanjutnya kita akan mencari B1. B1 adalah frekuensi kelas tetap dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas tetapnya kan 29. Untuk mencari B1, maka 29 dikurangi dengan 10. Sama dengan kita klik nilai frekuensi yang tetap dikurangi nilai frekuensi sebelumnya, yaitu 10. Maka B1-nya itu 19. Sedangkan B2 yaitu dikurangi dengan nilai frekuensi sesudahnya. Berarti 219 dikurangi dengan nilai frekuensi setelahnya, yaitu 20. Kita enter. Jadi di sini ketemu nilai L0-nya 66,5, nilai B1-nya 19 dan nilai B2-nya 9. Setelah ketemu semuanya, kita akan mencari nilai modus. Nilai modus rumusnya berbeda dengan nilai median ya. Sama dengan L0-nya kita klik, ditambah buka kurung 2 kali, B1, tutup kurung, dibagi buka kurung B1 ditambah B2 tutup kurung dikali nilai P, tutup kurung, enter. Oke, di sini ketemu nilai modusnya itu 71,93. Setelah kita sudah menemukan nilai-nilai ini, oke, selanjutnya kita akan mencari nilai desil 8. Desil itu adalah bilangan yang habis dibagi 10. Jadi untuk mencari nilai D8 itu kita menggunakan rumus sama dengan 8/10 dikali dengan nilai N. Nilai N itu 120, kita klik, lalu kita enter. Jadi ketemu untuk nilai D8 nya itu 966. Untuk mencari D8, kita perlu mencari nilai CF, F, P, L0, dan nilai D8 itu sendiri. Untuk mencari CF dari D8 itu, kita bisa lihat dari CF tabel distribusi frekuensi. Untuk
96 itu mendekati ke 120. Jadi CF nya itu 94 karena kelas sebelumnya kita tulis 94. Untuk F nya kita tarik dari kelas yang mendekati nilai 96 yaitu 26. Kita tulis 26. Untuk P nya itu 8 ya, dari awal 8. L0 nya kita bisa tarik dari frekuensi ini 26, 91. Jadi L0 itu sama dengan 91 kita klik dikurangi 0,5, enter. Jadi L0 nya itu 90,5. Untuk mencari nilai 8 itu rumusnya sama dengan nilai median, yaitu sama dengan kita klik nilai L0 ditambah buka kurung 3 kali 8, kita klik dikurangi nilai CF tutup kurung 1 kali dibagi nilai F tutup kurung 1 kali dikali nilai P tutup kurung 1 kali, enter. Jadi ketemu nilai 8 nya itu 91,1. Oke, di sini kita akan melanjutkan mencari D7 ya. D7 itu sama dengan D8. Jadi di sini sama dengan 7/10 dikali dengan nilai N-nya. Nilai N-nya itu adalah 120. Kita klik lalu enter. Ya, sudah ketemu nilai D7-nya 84. Selanjutnya kita akan mencari nilai CF. 84 itu terletak di antara rentang 72 sampai 94. Jadi 84 itu terletak di 94, maka CF-nya 72. Kita tulis di sini 72. Untuk frekuensinya kita tarik dari yang mendekati, jadi frekuensinya 22. P-nya 8. Untuk L0 nya kita tarik dari frekuensi. Tadi kan frekuensinya 22, jadi L0 nya itu 83. Jangan lupa kalau L0 itu selalu dikurangi dengan 0. Sama dengan kita klik 83 dikurangi 0,5, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai D7. D7 itu rumusnya sama dengan kita klik nilai L0 nya ditambah nilai buka kurung 3 kali, kita klik nilai D7 dikurangi nilai CF tutup kurung 1 kali dibagi nilai F tutup kurung 1 kali dikali nilai P tutup kurung 1 kali lalu enter. Di sini ketemu D7-nya itu 86,9. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai P228. Persentil itu adalah bilangan habis dibagi 100. Jadi di sini menggunakan rumus sama dengan 28/100 dikali dengan nilai E-nya yaitu 120. Kita klik enter. Di sini ketemu nilai P28 itu 33,6. Selanjutnya kita akan mencari yang sama dengan di atas yaitu CF, F, P, L0 dan nilai itu sendiri. Kita tulis dulu di sini. CF, F, P, L0 dan P28. Pertama itu kita mencari CF. Kita lihat pada CF di tabel frekuensi 33,6 itu yang mendekati antara rentang 23 sampai 52 dan yang mendekati 52. Jadi 33,6 itu CF-nya 23. Kita tulis di sini 23. Untuk frekuensinya kita tarik yang mendekati, jadi frekuensinya 29. Untuk P-nya itu 8. Dan untuk L0 nya itu kita tarik dari frekuensinya. Tadi kan frekuensinya 29, jadi L0 nya itu 67.
sama dengan kita klik L67 nya dikurangi 0,5, jadi ketemu L0 nya itu 66,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai P28, rumusnya sama seperti di atas, sama dengan L0 kita klik ditambah buka kurung 3 kali nilai P28 diklik ditambah kurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung, enter. Di sini ketemu nilai P28 itu 69,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai P68 sama dengan 68 per 100 dikali dengan nilai N. Kita klik lalu enter. Ketemu di sini nilai P68 itu 81,6. Selanjutnya kita akan mencari nilai CF, F, P, L0, P68. Kita lihat CF di atas 81,6 itu terletak di antara rentang 72 sampai 94. Jadi terletak di 94, maka CF-nya itu 72. Kita tulis di sini 72. Untuk frekuensinya itu lurusan dari yang tadi mendekati 22. Kita tulis di sini 22. Untuk P-nya 8, untuk L0-nya kita tarik ini berarti 83 sama dengan 83 kita klik, jangan lupa dikurangi 0,5, enter. Sini L0 nya 82,5. Selanjutnya kita akan mencari P68 sama dengan L0 diklik ditambah ulang 3 kali P68 diklik dikurangi 72 ataupun 1 kali dibagi nilai F ataupun 1 kali dikali nilai P ataupun 1 kali, enter. Di sini ketemu nilai P68 nya 85,99. Baik, kita akan melanjutkan mencari Q1. Q1 itu adalah kuartil 1. Kuartil yaitu bilangan yang habis dibagi oleh 4. Tulis ya, sama dengan 1/4 dikali dengan nilai N. Nilai N nya itu 120. Kita klik sini, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai CF, F, P, L0 dan Q1. Oke, pertama kita mencari nilai CF. 30 itu terletak di antara rentang 23 sampai 52 dan yang mendekati itu 52. Jadi CF-nya itu 23. Untuk F-nya itu kita tarik dari nilai yang mendekati 30. Jadi F-nya itu 29. Untuk P-nya 8. Untuk L0-nya kita tarik dari nilai frekuensi tadi 29. Jadi nilai L0-nya itu 67. Sama dengan 67 kita klik dikurangi 0,5, enter. Jadi ketemu di sini L0-nya 66,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q1 sama dengan L0 ditambah kurung 3 kali klik nilai Q1 dikurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung, enter. Di sini ketemu hasilnya 68,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q3. Q3 itu sama dengan 3/4 dikali dengan
nilai N-nya, yaitu 120. Enter. Di sini juga mencari CF, F, P, L0, dan nilai Q3. 90 itu terletak di antara nilai 72 sampai 94, dan yang mendekati itu 94, jadi CF-nya itu 72. Oke, gitu terus di sini. Untuk F-nya itu kita tarik dari hasil yang mendekati nilai 90, yaitu F-nya 22. Untuk P-nya 8. Untuk L0-nya kita tarik dari nilai frekuensi, jadi 83. Sama dengan kita klik 83 dikurangi 0,5, enter. Di sini ketemu nilai 0-nya 82,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q3. Sama dengan klik nilai L0 ditambah kurung 3 kali, klik nilai Q3 dikurangi nilai CF, tutup kurung, dibagi nilai F, tutup kurung, dikali nilai L0, dikali nilai P, tutup kurung, enter. Di sini ketemu nilai Q3-nya 89,5. Sudah selesai untuk tutornya. Kita bisa nulis di sini ya hasilnya. Untuk meyan tadi 76,63 ya, ini meyan. Kita warnain dengan warna biru. Meyan itu 76,63. Untuk median kita warnai dengan warna ini coklat, yaitu 77,70. Selanjutnya modus itu kita tandai dengan warna ini. Terus di sini 71,93. Selanjutnya nilai D8. D8 kita peroleh 91,1. 91,1. Sedangkan D7 86,9. 86,9. P28 69,4. 69,4. Selanjutnya P68 85,99. 85,99. Untuk Q1 68,4. 68,4. Untuk Q3 89,5. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.